Nah, kemudian yang kedua, gimana pandangan kakak terkait apa namanya bahwa pada dasarnya orang Kristen pada hari ini adalah orang-orang dengan case yang sama dengan orang-orang Yahudi pada saat kedatangan pertama. Karena apa? Karena orang Kristen pada hari ini adalah orang-orang yang diperintahkan untuk mengerti nubuatan-nubuatan Allah di Wahyu. Dah sama halnya dengan orang-orang Yahudi pada kedatangan pertama yang diperintahkan untuk memahami nubuatan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Gimana itu, Kak? Terima kasih. Nah, ini yang pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua tadi apa itu? Saya lupa. Tentang orang Kristen di zaman sekarang sama seperti orang Yahudi di zamannya Yesus yang masih berusaha memahami nubuatan. Ya, orang-orang zaman sekarang sama pada zamannya orang-orang Yahudi pada ini ya. Perlu kita ketahui orang-orang Yahudi pun juga berbeda-beda dalam pemandangan mesianik mereka. Awal pada zaman Yesus Kristus, mereka memikirkan Mesias itu Mesias politik. Mesias politik berkembang setelah runtuhnya bait suci Allah. Akhirnya ada penafsiran yang mengatakan Mesias itu ada dua, Mesias bin David, Mesias bin Yosef. Kenapa dikatakan Mesias bin Yosef? Karena dikatakan dia sama seperti Yusuf yang menderita, dianiaya oleh suku-sukunya. Ya, pembagian dua Mesias ini itu berkembang dan penafsiran Mesias itu juga berkembang sampai ada Yahudi pada masa modern. Yahudi apa itu? Reform ya atau Karaid. Dia pernah mengatakan apa di kalangan kelompok ini? Oh, Mesias itu sebenarnya dalam pengertian sistem, itu bukan orang. Karena apa? Karena mereka mungkin udah capek ya menantikan Mesias itu. Jadi kalau dikaitkan terhadap Mesias dalam tradisi Yudaisme awal mula, itu berbagai macam cara perkembangan mereka dalam menafsirkan. Tapi yang lebih condong dengan apa yang dipahami orang Kristen itu adalah Yahudi Esseni. Kenapa? Karena orang-orang Esseni ini pernah meyakini dalam itu ya, dalam Qumran gulungan keempat. Ya, naskah Qumran dikatakan bahwa surga dan bumi itu mengabdi kepada Mesias. Loh, padahal kita hanya mengabdi kepada Allah. Ini surga dan bumi mengabdi kepada Mesias. Makhluk-makhluk surgawi itu loh maksudnya. Makhluk-makhluk surgawi itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Mesias. Yang kedua, dalam naskah Qumran itu dikatakan imiyolid el et hamasiyah, ketika Allah melahirkan Mesiasnya. Tapi yang lucunya ya, ini sedikit sharing. Dulu ketika perdebatannya Pak Gracia dengan Menahem Ali menggunakan Mazmur 90 ayat 2 bahwa sebelum bumi dilahirkan, sebelum gunung diciptakan, akulah Allah. Padahal dalam ayat tersebut para bapak-bapak gereja menafsirkan, bahkan Theodorus dari Mospoestia, dia pernah menjelaskan ayat ini bahwa dilahirkan dari ketiadaan, bukan dilahirkan dalam hakikat Allah. Sekali lagi, dilahirkan dari ketiadaan, creatio ex nihilo. Penciptaan itu loh. Iya, betul. Sedangkan Mesias itu kelahiran dalam hakikat. Fakta menunjukkan juga banyak perkembangan tafsir Yahudi. Ada yang mengaitkan terang Mesias itu satu dengan terangnya Allah. Itu pendapat Yohanan bin Zakkai. Nah, itu dalam kitab Zohar. Tapi perlu kita ketahui tafsir ini munculnya belakangan. Setelah era abad kedua Masehi, abad kelima Masehi berkembang lagi. Abad ke-13 pada eranya kaum-kaum ini kabalistik itu berbeda lagi. Walaupun hal yang menarik ya dari Yahudi kabalistik itu ada yang mengatakan secara tegas, saya lupa nama rabinya. Dia mengatakan dalam mimpi bahwa Mesias menampakkan diri pada dirinya dan menyebut nama Yehoshua. Jadi dia mengatakan kalau saya sudah mau meninggal, kamu baru bisa baca itu. Jangan dulu sekarang. Itu Rabi siapa ya? Yitzhak Kaduri. Kawan kan pasti tahu itu. Yitzhak Kaduri. Lalu ditafsirkan oleh Rabi lain mengatakan, oh itu Yehoshua bukan Yehoshua itu yang diyakini orang Kristen, ini Yehoshua yang lain. Ya terserah lah ya. Tapi pada dasarnya, apa yang kita yakini? Mesias sebagai Raja yang adil, sang penguasa dan juga Hashem sang penyelamat. Kan kata Yehoshua artinya Tuhan yang menyelamatkan kan? Dan itu teraplikasikan juga di kalangan kaum Yahudi kabalistik. Nah, jadi kalau kamu tanya antara Yahudi ini, Yahudi yang mana yang kamu tanyakan? Apakah Yahudi Saduki yang pada masa itu memahami Mesias dalam pengertian politik, atau Yahudi Esseni yang agak sedikit mirip
kayak saya katakan agak sedikit mirip perkembangan barunya dengan reformasinya dari Yahudi Kabalistik. Gitu ya. Ya. Ya, mungkin bisa dikatakan hampir gini. Orang-orang Yahudi pada masa penolakan orang Yahudi kepada Kristus itu karena mereka berpikir bahwa Kristus ini bukan Mesias seperti Daud yang membawa pedang. Ya, misalnya Yudas Makabe itu pernah dianggap Mesias oleh orang Yahudi, meskipun ketika melawan Antiochus, ya Antiochus Epiphanes. Nah itu nggak berhasil juga ternyata. Nah, pengharapan orang Yahudi kepada Mesias mereka sebenarnya gini. Kondisi orang Yahudi pada masa dahulu dengan kondisi orang Kristen sekarang itu berbeda. Kenapa? Orang Yahudi masa dulu itu Kristus penggenapan nubuat itu sudah tiba. Dan mereka tidak mau percaya kepada Dia yang sudah ada. Dan memang seturut dengan apa yang dinubuatkan. Tetapi orang Kristen masa kini, Kristus yang kedua belum datang. Dan peristiwa-peristiwa itu pun masih tidak semuanya tergenapi. Secara khusus apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel dan juga yang dinubuatkan oleh kitab Wahyu. Itu belum semua selesai. Ya, jadi itu pada kondisi yang berbeda. Orang Yahudi itu mengeraskan hatinya, membebalkan hatinya terkait dengan Mesias yang mereka tunggu sudah datang, dan nubuatan itu persis seperti apa yang ada pada Mesias itu, yaitu Kristus, tapi mereka tidak mau tolak hanya karena Kristus tidak bawa pedang. Tetapi orang Kristen masa kini, Mesias kita sudah datang, penantian dan kerinduan kita adalah Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan peristiwa-peristiwa nubuatan yang menyusul kedatangannya yang kedua kali itu. Jadi itu dua hal yang berbeda, tidak sama. Gitu. Ya. Oke.